Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan tugas ya, siap gerak ya. Tugas untuk mencari tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang aneh, tempat-tempat yang unik, atau tempat-tempat yang jarang diketahui orang ya. Jadi masih menjadi misteri. Dan kira-kira nanti kita akan menemukan apa dalam ekspedisi kita kali ini, atau malah jangan-jangan di ekspedisi ini kita dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itu jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan kalau pemirsa TV Lebaran perhatikan ya, di kamera saya ini tersorot sebuah pemandangan aneh ya. Kira-kira apa teman-teman? Yaitu sebuah awan yang sangat memanjang, yang kayaknya ujungnya itu berada di laut selatan ya. Ini teman-teman, inilah awan yang sangat memanjang, sangat masih menjadi misteri ya. Dan saya pun pernah ya melihat sebuah postingan yang juga membahas sebuah awan yang memanjang seperti ini. Dalam postingan itu mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda seperti ini gitu ya. Saya nggak usah sebutkan ya, tapi yang jelas ini hanya untuk hiburan saja. Semoga ini adalah tanda-tanda yang akan muncul kebaikan buat kita bersama ya. Nah ini teman-teman, saya masih dalam perjalanan untuk mengejar di manakah ujung dari awan aneh ini ya. Dan di jalan ini pun masih terlihat dengan jelas penampakan dari awan yang berbentuk memanjang ya. Dan perjalanan saya ini adalah perjalanan menuju ke arah laut selatan ya. Kenapa TV Lebaran kok menuju ke arah sana? Karena memang posisi dari ujung dari awan aneh itu berada di atas laut selatan. Kira-kira tepatnya di mana ya? Atau mungkin di atas Pantai Baru, Pantai Kuaru, Pantai Samas, atau pantai apa itu namanya, Pandansari ya. Tapi ya semuanya sama, yaitu pantai laut selatan ya. Cuma namanya saja dibuat-buat oleh manusia gitu ya. Jadi dibuat pantai wisata ya. Nah inilah teman-teman, saya pun masih melihat bentangan awan aneh ini di atas langit ya. Ini teman-teman, ini sangat memanjang sampai ke sana nih, dan berbentuk banyak ya. Dan di sini pun dari tempat yang agak tersembunyi ya, di suatu perkampungan, saya pun masih melihat awan itu masih bertengger di langit ya. Nih teman-teman, ini nih. Dan kira-kira ini ujungnya di mana? Dan kira-kira di atas pantai mana awan ini bertengger ya. Dan di ekspedisi inilah TV Lebaran akan mencari di manakah letak dari awan ini bertengger ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman perjalanan kita untuk menuju ke laut selatan. Kira-kira ini petanda apa? Wah, semoga aja semua ini adalah petanda kebaikan ya. Ya ini cuma hiburan saja teman-teman ya. Dan di kanan saya ini juga kita melihat sebuah nasihat yang diam saja ya. Saya yakin bagi pemirsa TV Lebaran yang sering melihat video-video dari TV Lebaran akan tahu apa itu yang dinamakan dengan nasihat yang diam saja, yang tak lain adalah sebuah pemakaman ya, atau kuburan. Pemakaman atau kuburan adalah makhluk yang paling rakus sendiri ya. Apa-apa masuk ya, dari artis, dari orang biasa, dari menteri sampai presiden, dari orang ganteng sampai orang tidak ganteng, semua masuk ya. Itulah ini
yang di depan saya ini, di kanan saya ini, tempat yang paling sahdu buat merenungi nasib ya, atau mungkin ngopi-ngopi ya. Kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita menyusuri perkampungan-perkampungan. Jadi kalau kita lihat ya, perkampungan-perkampungan ini semakin ke selatan itu ya masih ada sisa-sisa keranuman alam ya. Nah ini kita pun sampai di sebuah jalan yang di kanan kiri saya ini terdapat penjual-penjual barang-barang bekas atau barang-barang gelidian. Mungkin bagi pemirsa TV Lebaran yang rumahnya itu di sekitar Bantul Selatan tahu ya ini lokasi di mana ya. Ini adalah pasar Turi ya, atau pasar Paing yang di sini banyak sekali pedagang-pedagang gelidian ya. Tapi ini karena posisinya itu sudah hampir jam 12, jadi ya ini sudah pada kukut ya, atau sudah pada lari berarti ya, lari karena panas dan juga sudah habis waktunya ini. Tapi masih tersisa juga penjual-penjual yang masih bertahan ya, tapi udah agak sepi nih teman-teman ya, karena ya udah siang ya. Kita belok ke kanan teman-teman, ke arah Jalan Samas, karena untuk menuju ke Laut Selatan, dan posisi awan itu berada di sisi barat ya, jadi kita harus ke sana lah ini teman-teman. Di sini pun masih terlihat terpampang jelas bagaimana indahnya, gagahnya awan ini bertengger ya di atas laut, mungkin ya di pesisir pantai ini. Kita akan mencoba terus mengikuti arah dari awan inilah ini teman-teman, memanjang, sangat panjang sekali ini. Nih. Kira-kira nanti ujungnya di mana? Kita akan mengekspedisinya ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk mencari ini teka-teki dari awan aneh ini ya. Sangat panjang sekali, memanjang, dan posisinya itu berada di sisi barat. Jadi kalau kita bisa menganalisa atau mungkin boleh menebak, kemungkinan besar itu di sekitar jembatan Pandan Simo. Wah ini petanda apa ya? Apa ini petanda kalau jembatannya sudah mau jadi ya? Karena kan menurut informasi kan harusnya nanti itu jadinya itu ya akhir tahun ini harus sudah jadi ya. Jadi programnya atau apa ya, planningnya itu ya jadi ya. Wah ini teman-teman, ini awannya tuh begitu apa ya, begitu jelas sekali ya. Ini kayak beda ya, ini panjang dan berbentuk agak apa ya ini. Wah ini nih. Wah ini mungkin petanda kalau TV Lebaran mau ketemu jodoh ini, amin ya ini. Nah di sini pun kita masih melihat hamparan tanah yang sangat luas, yaitu berupa pesawahan ya, dan di atasnya kita itu awannya bertengger, awannya melambai-lambai. Nah ini posisinya agak di pojok ya, jadi kalau kita tebak ya, ini posisinya di atas jembatan Pandan Simo yang sekarang sedang dibangun ya. Kita nanti coba akan sampai ke sana ya. Ya mungkin ekspedisinya ya ujungnya atau mentoknya di sana ya, karena kalau kita ke barat terus ya nggak bisa, karena belum bisa dilewati jembatannya ya. Nah ini teman-teman, saya sudah agak dekat ini, dengan Laut Selatan ya. Tapi kita di sini disuguhkan pemandangan yang menakjubkan, yaitu awan-awan memanjang yang berada di sisi barat dan timur. Lah ini ditambah lagi sekarang di sisi timur teman-teman ya. Di sisi timur berarti di ujungnya ya Pantai Parangtritis dan Pantai Pandan Simo ini ya. Lah ini awannya teman-teman nih. Nih. Memang posisi yang cuacanya ini memang cerah sekali ya di saat TV Lebaran melaksanakan ekspedisi ya, juga panas ya. Jadi betul-betul terlihat begitu jelas bagaimana kondisi awannya, bentuk awannya ya, memanjang dan berujung di Laut Selatan ini. Kita coba akan
sampai di lautnya. Loh ini teman-teman, ini yang posisi di timur teman-teman, begitu menakutkan ya gambarnya ya, gambar awannya ini. Nih, sangat besar sekali. Inilah salah satu pula apa ya, bukti kekuasaan Tuhan menciptakan alam ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di perempatan ini, perempatan jalur lintas selatan. Di sini kita akan berhenti sejenak untuk melihat bagaimana kondisi langitnya ya. Ini teman-teman nih, ini begitu jelas awannya dan ujungnya itu di laut selatan ya. Jadi ini arah yang saya syuting ini adalah laut selatan ya. Ini sisi timur. Jadi kayaknya itu berada di atas pantai Parangtritis atau Pandan Simo atau Depok ya. Kalau yang ini jelas-jelas di mana inilah, ini awannya nih. Wah, apa benar ini di atas jembatan Pandan Simo ya? Kita akan mencoba ke sana untuk mengekspedisi. Siapa tahu itu adalah jejak-jejak bidadari ya, yang mandi di bawah jembatan ya, nanti sebagai seremonial peresmian ya. Jadi bidadari-bidadari dari langit ini mandi sebagai seremonial peresmian jembatan Pandan Simo ya. Dan saat ini TV Lebaran sudah sampai di jalan JLS yang menuju ke jembatan Pandan Simo ya. Dan dari sini pun kita masih bisa melihat terpampang awan-awan yang agak menggaris-garis begitu, tapi berujung di laut selatan. Lah ini teman-teman nih, kayak kayak ngerubung gitu ya, awannya itu ya. Dan di kanan kiri saya ini terdapat pula perkebunan-perkebunan yang mungkin itu di tanah Sultan Ground ya. Kayaknya sih di tanah Sultan Ground ya, karena kan kita tahu ya pesisir-pesisir pantai seperti ini tuh kebanyakan adalah Sultan Ground ya, atau tanahnya milik Kesultanan Jogja. Lah ini teman-teman, di sini pun masih terlihat jelas pampangan awan-awannya ya. Kayaknya masih di sisi baratnya lagi, jadi kita harus tetap lanjut perjalanan ke barat ini untuk menuju ke laut selatan. Kita belok lagi teman-teman ya, karena kita itu kayak melihat awan yang di sisi timur juga ini muncul lagi. Wah ini. Wah, kira-kira apa ya teman-teman? Dan ini akhirnya TV Lebaran sampai juga di jembatan Pandan Simo. Ini yang ditutupi oleh seng-seng ini adalah tempat proyek dari pembangunan jembatan Pandan Simo ya. Nah ini teman-teman, di sini sudah banyak sekali tiang-tiang beton ya yang menyangga akan jembatan ini ya. Dan di atasnya ini kayaknya sudah diaspal ya. Nanti kita ekspedisi lebih lanjut ya. Kita akan mencoba melihat tiang-tiangnya saja. Ini tiang-tiangnya banyak sekali ya. Ini ya, ini kan jembatan bukan jembatan abal-abal ya. Jadi ya harus betul-betul diperhitungkan kekuatannya, karena ini kan nanti akan dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan proyek, kendaraan-kendaraan bisnis ya, dari berbagai bisnis ya, karena kan ini penghubung Jawa Bali ya kalau nggak salah, atau apa ya pokoknya sekitar Jawa Selatan itulah ya. Nah ini teman-teman, inilah kondisi terupdate terkini dari jembatan Pandan Simo. Saya berada di bawahnya ini, dan dahulu kala saya yakin ya air Sungai Progo itu bisa sampai sini ya, karena ini kan kayaknya masih tanggul ya, kita masih di area tanggul ya. Jadi dahulu kala saya yakin kegagahan dari Sungai Progo ini masih ada dan masih masih terpampang jelas lah gitu ya, karena debit airnya yang melimpah. Jadi
Sungai Progo zaman dahulu kala itu betul-betul ya, wah pokoknya gagah betul ya mak, bisa dilewati kapal-kapal besar mungkin ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba melihat kegagahan dari jembatan Pandan Simo dari sisi utara ya, sambil kita mencari juga apakah masih terlihat juga awan anehnya itu ya, atau awan yang memanjang itu ya. Jadi saya akan coba masuk ke tempat ini, ke lokasi yang agak sepi ini ya. Lihat, ternyata masih teman-teman, kita masih melihat terpampang awan yang begitu memanjang ya. Tuh teman-teman. Jadi ini memang kalau di kamera itu nggak begitu apa ya, mungkin agak kayak biasa ya, tapi kalau aslinya itu memang betul-betul ya awannya itu begitu berbentuk berbeda ya, jadi kayak memanjang-manjang gitu loh teman-teman ya. Kita akan mencoba mendekat teman-teman ya, untuk melihat awannya dan sekaligus juga melihat kondisi jembatan Pandan Simonya. Nah ini kita pun sudah terlihat awannya masih menemani jembatan Pandan Simo dari atas ya. Jadi benar-benar memang awannya itu kok ya ibaratnya ya mungkin ya agak di atasnya dari jembatan Pandan Simo ya. Ini petanda apa? Atau ini hanya awan biasa ya, kita hanya bisa berdoa semoga ini hanya tanda-tanda hiburan semata dan tanda-tanda akan turunnya kebaikan, atau mungkin akan jadinya jembatan ini, atau mungkin akan dapat jodohnya TV Lebaran mungkin ya. Kita akan mencoba turun teman-teman ya. Nah inilah terpampang air dari air dari ini apa, Sungai Progo. Wah ini teman-teman, betul-betul ini tampak jelas sekali awan-awan ini memperindah jembatan Sungai Progo ya. Awannya seperti ini teman-teman. Wah ini jembatannya juga begitu gagah ya, karena memang ini panjang ya kalau kita bandingkan dengan jembatan yang berada di atas Sungai Opak yang sama di jalur lintas selatan. Ini kayaknya tetap masih panjang yang ini ya. Dan ini teman-teman, saya akan turun ini saya lewat ini sebuah tanggul, dan saya yakin dahulu kala lokasi ini begitu apa ya, begitu masih gagah di masa lalunya, karena mungkin yang saya lewati ini dahulu kala kita masih berada di mungkin di tengah-tengah Sungai Progonya ya, karena airnya mungkin sampai sini teman-teman ya, tapi sekarang sudah menjadi pulau-pulau kering seperti ini ya, atau ya tanah-tanah kering seperti ini ya, dan debit airnya juga cuma seperti ini teman-teman. Sekarang udah kayak kecil sekali ya. Jadi kegagahan dari Sungai Progo ini sudah kini tinggal kenangan kalau menurut TV Lebaran ya. Nah inilah kita pun sudah melihat terpampang jelas kondisi terupdate dan terkini dari jembatan Pandan Simo, dan sudah tersambung kayaknya ya, dan di atasnya ini dihiasi oleh awan yang begitu menarik ya, begitu indah ya. Ini teman-teman, awan yang memanjang yang kita kejar tadi dari kejauhan ya, dan akhirnya kita ketemu, dan kayaknya memang awan-awan ini berada di atas jembatan Pandan Simo. Inilah jembatannya teman-teman, dan akhir tahun ini diprediksi atau ditargetkan jadi ya, semoga bisa jadi dan kokoh ya, sekokoh produk-produk kolonial Belanda ya. Itu kokoh-kokoh tenan teman-teman ya, sampai sekarang pun masih berdiri kokoh ya. Kalau kita lihat itu apa namanya, proyek-proyek jembatan-jembatan, tanggul-tanggul Belanda itu kokoh-kokoh sekali ya. Loh ini awan-awannya teman-teman, begitu besar lah, ini jelas sekali kalau ini ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar bersama, memantau megatrust bersama, silaturahmi bersama ya. Ya gitu aja teman-teman, saya tak merenungi nasib di sini dulu. Siapa tahu nanti tiba-tiba jeblur gitu, bidadari turun dari langit mandi, dan selendangnya dikasihkan di semak-semak ini, tak ambil, terus dia nggak bisa balik ke bulan, ke bulan, terus akhirnya tahu sendiri deh akhirnya apa ya.
langsung dingklong-dingklung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.